Baru saja ditangkap seorang bernama Dias Aryadila, warga dari kota Serang, dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena menghina Islam lewat grup Telegram. Di Telegram grup itu mereka melecehkan Al-Quran, diinjak, dikencingi, ditaruh di close dan lain-lain, perbuatan biadab yang tidak pantas dilakukan oleh manusia waras. Kini muncul lagi penghinaan terhadap Islam dan Al-Quran, yang dilakukan oleh seorang wanita Kristen yang bernama Sofiatul. Saya yakin nama ini nama palsu. Astaghfirullahalazim. Coba kita lihat videonya. Hormati agama lain, Sofi. Sofi. Katanya ini Iya, benda mati nggak? iya Sofi. Tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak Nggak itu. sopan. Kenapa kau injak? Apa sopan? motivasi Apa salahnya kamu? Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak. nggak? Kenapa kau harus injak, Sofi? Pak John, Ya, tolong ini Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Ini ketika saya Raden. injak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Wah, Ini benda mati. Sofiatul ini mempunyai channel bernama Al-Hayat Indonesia Apologetics Channel. Namanya mirip Islam, tetapi jangan salah, ini milik apologet Kristen yang dikelola oleh Sofiatul dan kawan-kawannya. Isinya semua hujat Islam, Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Channel ini tidak bisa ditutup atau dilaporkan oleh Menko Info karena channel ini berada dan diterbitkan di Amerika. Sehingga amat susah pemerintah kita menghapus channel ini. Itu baru saja terjadi, dilakukan saat live di media TikTok. Sofiatul ini mengaku dirinya seorang apologet Kristen, yang saat ini sangat gigih menyerang Islam dan menghina Al-Quran. Sofiatul ini sekarang tinggal di Amerika. Dalam video tersebut dia terang-terangan menghina dan melecehkan Al-Quran dengan cara menginjak-injak Al-Quran. Dia bilang Al-Quran ada di telapak kakinya. Penghina Islam semacam dia saat ini banyak bermunculan. Sofiatul ini saat ini berada di Amerika, seperti Saifuddin Ibrahim dan Paul Zhang. Mereka sengaja melarikan diri ke luar negeri, dengan tujuan bisa bebas menghina Islam dan melecehkannya. Karena kalau dilakukan di Indonesia pastilah nasibnya akan sama dengan Dias Aryadila, yang bisa dengan cepat ditangkap. Sementara penghina Islam dari Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri, bebas seakan polisi kita tidak sanggup menangkap mereka. Coba kita lihat jejak digital, saat Paul Zhang ditetapkan sebagai buronan polisi yang lari ke Jerman, karena pasal penghinaan sudah berapa tahun di sana. Sudah 3 tahun polisi kita tidak bisa menangkap dia, sampai sekarang aman-aman saja, bahkan tiap hari Paul Zhang masih bebas live di YouTube-nya menyerang keimanan orang Islam. Demikian juga Saifuddin Ibrahim sudah berapa tahun kabur ke Amerika, dan polisi kita juga tidak sanggup menangkapnya, dengan dalil macam-macam karena kesulitan berada di wilayah hukum negara lain. Maka jangan heran orang semacam Sofiatul ini seperti jamur, bermunculan dengan bebasnya melecehkan kitab suci dan menyerang keimanan agama Islam dari luar negeri. Sudah seharusnya kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Interpol kepolisian di Jerman dan Amerika, untuk menangkap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kriminalitas dengan pasal penghinaan, ini bisa dibawa pulang dan diadili di Indonesia. Fenomena ini, menghina Islam dan Al-Quran sebetulnya juga terjadi di grup-grup yang lain, Facebook, TikTok, WhatsApp. Di grup WhatsApp juga sangat liar hujatan mereka terhadap Islam. Termasuk bukan kepada Islam saja, tetapi hujatan juga terjadi kepada umat Kristen. Adu domba bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang ingin memperkeruh suasana supaya ada pertentangan yang meruncing antar agama di Indonesia. Kita sebagai umat Muslim jangan terprovokasi dengan tindakan mereka yang di luar batas ini. Jangan mengambil tindakan sendiri, biarlah ini ditangani oleh pihak kepolisian.